Video ini meledak. Dalam hitungan jam, platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para ahli sejarah dari berbagai negara memberikan pendapat mereka. Sebagian skeptis, sebagian lagi menganggap ini sebagai momen besar dalam sejarah Islam dan dunia. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari masyarakat Cina sendiri. Warga mulai berdatangan ke lokasi, bahkan dari provinsi-provinsi yang jauh. Mereka ingin melihat langsung apa yang terjadi. Banyak dari mereka bukan Muslim, tapi rasa penasaran membawa mereka ke sana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merinding ketika berdiri di depan makam itu. Ada yang mengaku merasa damai, ada pula yang mengaku seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, komunitas Muslim di Cina, yang selama ini hidup di bawah tekanan, merasa tersentuh dan sekaligus terlindungi. Penemuan ini menjadi penguat bagi mereka bahwa ajaran yang mereka imani memiliki jejak sejarah yang dalam bahkan di tanah yang begitu jauh dari pusat dunia Islam. Dalam hitungan minggu, ribuan umat Muslim dari berbagai negara pun mulai berdatangan. Pemerintah Cina akhirnya tak bisa menutupi informasi ini lebih lama. Mereka mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengakui bahwa mereka menemukan sebuah makam yang sangat tua dengan ciri khas budaya Islam. Mereka belum menyatakan dengan pasti bahwa itu adalah makam seorang nabi, tetapi menyebutnya sebagai makam tokoh suci dari Timur Tengah yang diduga datang ke Cina pada masa sangat awal. Namun di kalangan umat Islam, tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan nama Dzulkifl yang tertulis di batu nisan dengan Nabi Dzulkifl, salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Sebagian ulama dari Timur Tengah, Turki, dan Indonesia pun menyatakan bahwa kemungkinan besar ini memang makam beliau. Apalagi sejarah mencatat bahwa Nabi Dzulkifl dikenal sebagai nabi yang sangat sabar, dan menurut sebagian riwayat, beliau wafat di wilayah yang jauh dari Palestina, meski tidak disebut secara spesifik di mana. Kondisi di lokasi makam kini berubah drastis. Pemerintah Cina terpaksa menutup sementara area tersebut karena lonjakan pengunjung yang luar biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan umat Islam untuk berdatangan, bahkan jika hanya untuk berdiri di kejauhan dan berdoa. Banyak yang menangis, banyak pula yang bersujud syukur. Yang menarik, setelah kejadian ini, terjadi peningkatan tajam dalam minat warga Cina terhadap Islam. Pusat-pusat informasi Islam di Beijing, Guangzhou, dan Urumqi mulai dipenuhi orang-orang yang ingin tahu lebih